Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Dwi Nur Cahya. Di sini saya akan menerangkan sebuah pembelajaran tentang cara membaca Al-Quran. Berikut ada pengertian Al-Quran, yaitu Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan, membaca Al-Quran memberikan pahala dari setiap huruf bagi orang yang mengamalkannya. Cara membaca Al-Quran diajarkan kepada umat Islam sejak usia dini. Bahkan seorang ibu yang sedang mengandung senantiasa melantunkan atau memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada calon buah hatinya. Hal ini dilakukan supaya Al-Quran melekat ke dalam hati sanubari dan jiwa umat Islam sejak dalam kandungan. Berbeda dengan mereka yang sudah mahir, cara membaca Al-Quran bagi pemula tentu masih terbata-bata karena perlu mempelajari banyak hal. Namun, tak lantas bersedih hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan paham berkali lipat untuk para pemula yang berusaha keras membaca Al-Quran. Seperti mempelajari hal baru lainnya, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar ada proses dan tahapnya. Nah, dalam video kali ini, saya berhasil merangkum dari berbagai sumber tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar bagi pemula. Yang pertama yaitu ada mengenal huruf hijaiyah. Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar perlu diawali dengan mengenal huruf hijaiyah terlebih dahulu. Huruf hijaiyah merupakan huruf berbahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Mulailah belajar membaca Al-Quran dengan membiasakan diri, mengucapkan setiap huruf hijaiyah seperti saat kamu belajar huruf abjad. Huruf hijaiyah ini juga perlu dieja dengan cara baca yang tepat. Berikut 29 huruf hijaiyah beserta cara bacanya, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, ghain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Selanjutnya yang kedua itu ada mengenal tanda baca. Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah mengetahui huruf hijaiyah, selanjutnya kamu perlu mengetahui tanda bacanya. Tanda baca ini seperti huruf vokal dalam abjad A, I, U, E, O. Dalam bahasa Arab, ada tanda baca yang disebut dengan harokat. Fungsi harokat ini adalah untuk menentukan pengucapan kata dan kalimat dalam Al-Quran. Berikut tanda baca dalam Al-Quran yaitu A. Fathah. Fathah merupakan tanda baca berbentuk garis horizontal yang sedikit miring. Posisi tanda fathah berada di atas huruf hijaiyah. Fathah memunculkan bunyi A. Dan selanjutnya yaitu B. Kasroh. Kasroh merupakan tanda baca berbentuk garis horizontal yang berada di bawah huruf hijaiyah. Kasroh memunculkan bunyi I. Misal huruf ba yang diberi kasroh maka akan dibaca bi. Huruf hijaiyah yang berharokat kasroh jika bertemu dengan huruf ya, sukun melambangkan bunyi I yang dibaca panjang. Yang nomor 3 yaitu ada domah. Domah merupakan tanda baca berbentuk mirip huruf wawu kecil yang terletak di atas huruf hijaiyah. Domah melambangkan bunyi U. Contoh huruf ba yang diberi domah maka dibaca bu. Sementara itu, huruf hijaiyah yang berharokat domah jika bertemu dengan huruf wawu sukun maka melambangkan fonem U yang dibaca panjang. Selanjutnya ada sukun. Sukun adalah tanda baca yang bentuknya bulat kecil tertulis di atas huruf hijaiyah. Harokat sukun melambangkan matinya suatu huruf. Yang nomor 3 yaitu ada mengenal tajwid. Setelah mengetahui huruf dan tanda bacanya, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar bagi pemula selanjutnya adalah mengenal ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang berisi tentang cara membunyikan huruf dan kalimat dari Al-Quran dengan baik dan benar.
Ilmu tajwid juga memiliki rumus-rumus yang perlu dihafalkan, karena setiap rumus memiliki cara pengucapan yang berbeda-beda, seperti bacaan yang mendengung, samar-samar, atau dibaca jelas. Ilmu tajwid ini layaknya grammar saat kamu belajar bahasa Inggris. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu memahami isyarat harokat. Dalam pelajaran ilmu tajwid ada pembahasan tentang isyarat harokat yang perlu dipahami bagi orang yang belajar membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar perlu memahami isyarat tanpa tanda bacanya. Misalnya, mat arid li sukun merupakan hukum bacaan ketika ada huruf mat bertemu salah satu huruf hijaiyah di akhir kalimat. Maka cara membacanya harus dimatikan dulu, baru dipanjangkan. Sedangkan mat wajib mutasil merupakan hukum bacaan ketika ada huruf mat bertemu dengan hamzah pada satu kata. Cara membacanya harus panjang 5 harokat. Dan yang terakhir yaitu ada melatih membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar yang selanjutnya adalah dengan membiasakan diri melatih membaca. Setiap hari sediakan waktu untuk membaca Al-Quran, misalnya setiap setelah sholat maghrib. Meskipun hanya sedikit, setidaknya setiap hari ada surat dan ayat yang dibaca. Begitu saja untuk pembelajaran tentang cara membaca Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.